Jadi apa sesungguhnya yang terjadi, Bung Rocky? Karena soal ini jangan dianggap sepele ya, karena kalau terus dibiarkan, tidak diperbaiki, akan berdampak sangat serius bagi pemerintahnya Prabowo. Kita tahu bahwa komunikasi politik artinya mengubah standar persepsi publik. Saya ulangi, standar persepsi publik. Jadi apa yang udah ada di dalam pikiran publik itu yang mesti diubah tuh. Dan kemampuan mengubah itu memerlukan kemampuan naratif yang bukan secara akademis, tapi juga retoris itu. Dan kemampuan retoris dan kemampuan akademis itu tergantung pada otak. Kalau otak mampu untuk menyerap problem, mengendapkan masalah, maka otak secara dialektik akan bereaksi terhadap negatif perception itu. Jadi kalangan komunikator istana ini nggak ngerti bahwa relasi dialektik antara kenyataan perseptual itu dengan upaya untuk mengubah substansi kebijakan itu yang diperlukan. Ini kan hal yang mendasar, itu teori komunikasi yang paling standar ya begitu, mengubah persepsi yang standar supaya terjadi kebaruan itu, ada novelty di dalam menemukan istilah-istilah, membuat tagline, jadi segala macam. Nah sekarang yang terjadi justru istana ini, para komunikator istana, juru bicara dan seterusnya itu terpancing secara reaktif. Jadi mereka reaksioner terhadap opini publik. Itu dungunya di situ tuh. Kan kita tahu bahwa opini publik itu tidak mungkin dihentikan dengan cara counter narasi itu. Opini publik beredar berdasarkan persepsi standar, yaitu mencurigai kekuasaan, mencurigai kebijakan, mencurigai segala macam kampanye. Nah kampanye-kampanye yang dibuat oleh istana justru ingin menghalangi kampanye negatif itu. Ya kampanye negatif berjalan dengan cara dia sendiri itu. Jadi sebetulnya poin dasar dari komunikasi adalah duel argumen berbasis pada kemampuan naratif dan keahlian retoris. Nah dua-duanya itu tidak dimiliki oleh mereka yang berupaya untuk merawat legitimasi Presiden Prabowo, dan itu artinya akan berlanjut terus, dan tidak mungkin media sosial itu bisa dikendalikan lagi oleh istana tuh. Lolos dari kendali istana, dia pergi pada reportasi asing. Bayangkan misalnya begitu banyak kegiatan mahasiswa yang sangat dramatis tidak diberitakan di dalam negeri karena ditelepon pemberat-pemberat yang ditelepon oleh para juru bicara komunikator istana, tetapi lolos melalui mata netizen yang kemudian diupload ke luar negeri. Begitu banyak berita tentang Indonesia beredar di luar negeri, terutama berita tentang demo mahasiswa itu. Justru balik lagi ke Indonesia, dan bagaimana caranya kalian para jubir istana ini mau menghalangi itu. Jadi di situ saya kira ya memang diperlukan kemampuan akademis dan kemampuan retoris untuk menyusun argumen, tapi kelihatannya tidak mampu itu. Dan setelah 100 hari yang mesti dievaluasi justru ada ketidakmampuan dari komunikator istana ini untuk menghasilkan impresi positif pada Presiden Prabowo. Kalau kita bikin riset kecil-kecilannya langsung kelihatan bahwa impresi terhadap Presiden Prabowo negatif, udah mungkin 70%, dan itu ada tanggung jawab dari kalangan komunikator istana.